Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus memberikan PR untuk kita mempelajari firman-Nya. Hal ini dikatakannya setelah Ia memberi teladan kepada para murid-Nya melalui bagaimana Ia memilih dan memanggil Matius menjadi murid-Nya. Matius adalah seorang pemungut cukai yang memiliki catatan buruk di kalangan masyarakat. Yesus melakukan sesuatu yang melawan arus pemikiran kecenderungan banyak orang. Hal ini mengingatkanku akan seorang teman yang mempertanyakan keberadaanku dalam komunitas. Menurutnya, aku menjadi sumber masalah dalam perjalanan menuju tujuan bersama. Bahkan ia menuduhku memiliki agenda lain dalam pelayananku. Kecenderunganku tentunya tidak ingin lagi berada dalam komunitas tersebut, atau setidaknya tidak ingin memelihara hubungan pertemanan lagi dengannya, karena ada rasa tidak nyaman dalam hatiku. Yesus memberi contoh bahwa belas kasih Allah yang diterima harus diteruskan kepada siapapun yang memerlukannya. Bila kita bertemu orang lain yang tidak sempurna, yang kerap kali menyusahkan kita, apakah kita malah berusaha menghindar darinya? Karena kehadirannya membuat hati kita tidak nyaman. Pernahkah berpikir bahwa kita pun tidak sempurna, sehingga kita tergerak untuk tetap mengasihi Dia? Mampukah kita menjadikan pergaulan kita bukan untuk kesenangan atau persahabatan yang akrab, namun untuk berbuat baik dan menunjukkan jalan keselamatan kepada mereka? Bila merenungkan bacaan Injil hari ini, sadarkah bahwa kita dipilih untuk meneruskan misi utama Kristus, yaitu memanggil orang berdosa untuk bertobat?
Di balik ketidaksempurnaan hidup ini, kita dipilih oleh Tuhan oleh karena belas kasihan-Nya saja. Pergilah dan pelajarilah firman ini, seharusnya menggerakkan kita untuk pergi melakukan apa yang Yesus kehendaki, bahkan yang Ia telah teladankan dalam pergaulannya. Belas kasih yang diterima dari Allah seharusnya membawa kita kepada pertobatan dan pembaruan diri. Kita akan mempelajari dan memahaminya saat mencoba melakukannya dan menyampaikan belas kasih Allah kepada sesama dalam pergaulan kita. Dengan perspektif iman ini, kita pun percaya akan adanya pertobatan dan pembaruan dalam diri sesama. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, kami bersyukur atas rahmat belas kasihan-Mu yang kami terima, sehingga kami dapat hidup dan dipilih oleh-Mu. Berilah kami kemampuan untuk dapat selalu menyadari akan rahmat-Mu ini, sehingga kami pun dapat berbelas kasih terhadap sesama kami. Berikan kami kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap berada dalam jalan kebenaran kasih-Mu dengan pertolongan rahmat-Mu.